Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Marcel Sabitzer memang belum bermain untuk Manchester United, tapi pemain Austria itu sudah mendapatkan pujian dari mantan manajer MU Ralf Rangnick. Rangnick dan Sabitzer pernah bekerja sama di RB Leipzig. Bersama Rangnick, Sabitzer mendapatkan kepercayaan bermain sebanyak 77 kali di semua ajang. Sabitzer mampu memberikan kontribusi untuk tim asuhan Rangnick sebanyak 13 gol dan 11 assist. Perkembangan Sabitzer saat ini yang disanjung oleh Rangnick yang pernah menangani MU pada Desember 2021 sampai Mei 2022. Dia berkembang sangat baik, dia tidak pernah mau kalah. Saya yang benar-benar meyakini merupakan hal yang positif, tapi dia terbiasa sedikit terlalu bersemangat, kata Rangnick. Dia jelas sudah berubah agar lebih baik dan sudah menjadi seorang pemimpin. Cara dia sudah mengembangkan kepribadiannya sungguh luar biasa. Saya jarang menemui suatu hal yang serupa, kata dia menambahkan. Paul Ince akhirnya memilih menemui Sir Alex Ferguson dan berbincang selama 1 jam dengan mantan manajernya itu. Mantan gelandang Manchester United Paul Ince mengklaim bahwa ia merasa tidak dihormati oleh pihak klub. Paul Ince kini menjabat sebagai manajer klub divisi Championship Reading. Akhir pekan lalu tim arahannya dikalahkan MU 3-1 pada putaran keempat Piala FA di Old Trafford. Saya langsung menemui Sir Alex karena saya mendapatkan pesan darinya setelah pertandingan. Dia bilang, datang dan temui saya, ucap Paul Ince. Jadi saya, istri dan Thomas Ince menemuinya dan menghabiskan 1 jam bersamanya. Itu mengecewakan saya karena tidak ada staf United yang menawari saya segelas anggur. Saya tidak suka itu, tidak ada respect. Siapapun itu, menang, kalah, atau imbang, Anda selayaknya menawarkan mampir untuk minum. Apakah itu anggur atau teh, itu tidak masalah. Tidak ada staf mereka yang melakukan itu. Mengecewakan. Saya tidak bisa memberikan 500 pound sterling, tapi saya bangga pada diri saya sendiri. Sebagai seorang manajer, apakah Anda dipukuli atau tidak, Anda seharusnya datang untuk menawarkan segelas anggur, pungkasnya. Gelandang Real Madrid Federico Valverde dikabarkan masuk dalam daftar incaran Manchester United. Menurut laporan yang beredar, The Red Devils akan berupaya keras memboyong Valverde pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Dilansir dari laman Sportmall pada Jumat 3 Februari 2023, Manchester United dilaporkan tertarik untuk menggait Federico Valverde. Dalam laporan tersebut, Valverde dianggap sebagai target utama The Red Devils pada bursa transfer musim panas 2023. Manchester United sendiri pernah mencoba untuk mendatangkan Valverde dari Real Madrid pada musim panas 2022 lalu. Mereka bahkan menawarkan dana senilai 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah demi bisa mendapatkan jasa pemain asal Uruguay itu. Sayangnya saat itu, Presiden Real Madrid Florentino Perez menolak mentah-mentah tawaran Manchester United. Bahkan Manchester United juga bakal sulit mendapatkan Valverde pada musim panas mendatang lantaran sang pemain masih terikat kontrak bersama Real Madrid hingga 2027. Valverde sendiri merupakan pemain andalan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Ia juga diproyeksikan bakal menjadi suksesor Luka Modric dan Toni Kroos yang kontraknya akan usai pada akhir musim ini. Tercatat Valverde telah tampil sebanyak 178 pertandingan di semua ajang untuk Real Madrid dan mengoleksi 14 gol dan 12 assist. Ia juga mampu mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi untuk Real Madrid seperti Liga Champions, Liga Spanyol, dan Piala Dunia antar klub.
Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pendapatnya terkait pertandingan kontra Crystal Palace. Manajer asal Belanda itu mewajibkan anak asuhnya itu untuk meraih 3 poin di laga tersebut. Manchester United akan kembali beraksi di Premier League pada akhir pekan ini. Tim berjuluk Setan Merah itu akan menjamu Crystal Palace di Old Trafford pada hari Sabtu 4 Februari 2023 malam nanti. Erik ten Hag mewajibkan timnya untuk tampil maksimal di laga ini. Erik ten Hag mengaku masih kesal timnya hanya meraih 1 poin di pertemuan pertama mereka melawan Crystal Palace. Ia menilai timnya seharusnya bisa mengamankan poin penuh di laga tersebut. Erik ten Hag sendiri enggan melihat MU tampil memble lagi saat menjamu Crystal Palace di Old Trafford nanti. Ia ingin timnya tancap gas sejak awal dan mengamankan 3 poin di depan puluhan ribu fans mereka. Mantan kapten Manchester United Gary Neville menegaskan dirinya tidak akan ikut memberikan kritikan pada Jurgen Klopp meski Liverpool sedang ambyar sekarang ini. Gary Neville kemudian angkat bicara soal nasib yang dialami oleh Jurgen Klopp di Liverpool. Ia mengatakan tidak akan ikut melontarkan kritikan pada Jurgen Klopp. Menurutnya, wajar saja sebuah tim mengalami penurunan performa. Apalagi di musim-musim sebelumnya Liverpool sudah tampil dalam level tertinggi pada musim lalu. Mereka juga sudah meraih 2 gelar juara sekaligus. Gary Neville juga yakin Jurgen Klopp pasti akan bisa membawa The Reds bangkit ke depannya. Gary Neville menambahkan jika ia akan menunggu sebelum memberikan kritikan pada Jurgen Klopp. Setidaknya setelah musim ini selesai, jika situasi Liverpool tidak berubah pada musim depan, barulah Gary Neville akan mulai memberikan kritik kepada Jurgen Klopp. Namun sekali lagi ia yakin manajer asal Jerman itu bakal bisa membuat Liverpool bangkit pada musim depan. Bruno Fernandes menyambut baik kehadiran Marcel Sabitzer yang resmi bergabung dengan Manchester United sebagai pemain pinjaman. MU meminjamnya hingga akhir musim dari Bayern Munchen. Meski begitu, Bruno Fernandes memperingatkan Sabitzer agar siap tempur. Dia meminta gelandang asal Austria itu langsung tancap gas sampai level tertinggi. Man United bersiap untuk kehilangan Christian Eriksen hingga akhir April atau awal Mei. Gelandang asal Denmark itu mengalami cedera parah karena tackle keras dari pemain Reading Andy Carroll di laga babak keempat Piala FA. MU mengalami pasang surut dari kelengkapan pemain mereka. Saat ini MU kehilangan banyak pemain tengah. Namun manajer MU Erik ten Hag bisa kembali memainkan Sancho dan Martial. Itulah mengapa Marcel Sabitzer disebut Fernandes sebagai tambahan kekuatan yang penting. Bruno Fernandes yakin Marcel Sabitzer bisa langsung main untuk MU. Soalnya dia bergabung MU dalam kondisi fit. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah menyiapkan rencana gila untuk salah satu pemain termahal milik Setan Merah, Jadon Sancho. Kedepannya Jadon Sancho kemungkinan bakal mendapatkan peran baru di Manchester United. Menanggapi kembalinya Jadon Sancho, Erik ten Hag siap menyulap mantan pemain Manchester City itu. Ten Hag menyiapkan rencana gila mengubah posisi asli Jadon Sancho. Nantinya Jadon Sancho akan dimainkan lebih ke tengah sebagai pemain nomor 10. Jadon Sancho memang akan sulit mendapatkan tempat jika tetap bermain sebagai winger. MU sudah menemukan komposisi pas di sektor sayap dengan Anthony dan Rashford sebagai pilihan utama. Sebagai pelapis, Erik ten Hag juga punya 2 pemain muda, Alejandro Garnacho dan Facundo Pellistri. Performa apik Marcus Rashford bersama MU belakangan ini mendapatkan pengakuan. Ia terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan Januari. Rashford tampil dalam 4 pertandingan MU di Premier League sepanjang bulan Januari. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 3 gol. Rashford juga mencetak gol kemenangan MU dalam laga derby melawan Manchester City. Ia juga menyumbang gol saat melawan Bournemouth dan Arsenal. Marcus Rashford mengungguli Dan Burn, Brennan Johnson, Riyad Mahrez, Solly March, David Raya, dan Bukayo Saka untuk meraih penghargaan ini. Ini jadi kali kedua Marcus Rashford merebut penghargaan bulanan pemain terbaik Premier League pada musim ini. Sebelumnya ia juga terpilih pada September 2022.
Marcus Rashford secara keseluruhan mencetak 18 gol dalam 31 kali penampilan di semua kompetisi. Dia bikin 9 gol di Premier League. Pemain Manchester United Mason Greenwood akhirnya buka suara setelah kasus hukum yang menjeratnya akhirnya diputuskan untuk dihentikan oleh pengadilan. Setelah sekian lama bungkam dan menghilang dari peredaran, Mason Greenwood kini muncul ke publik dengan merilis pernyataan terkait perkembangan kasusnya ini. Saya lega, masalah ini sudah selesai dan saya ingin berterima kasih pada keluarga, orang yang saya cintai dan teman-teman atas dukungan mereka, ujar Greenwood. Tidak akan ada komentar lebih lanjut untuk saat ini. Martin Dubravka hampir dipastikan meraih medali juara Carabao Cup 2022-2023 sebelum laga final dimainkan. Kiper 34 tahun tersebut akan tetap mendapatkan medali, entah Manchester United atau Newcastle United yang juara. Sebelum membahas teknis pembagian medali Carabao Cup 2022-2023, perlu diingat bahwa Martin Dubravka bermain untuk MU pada paruh pertama musim 2022-2023. Faktor ini bakal jadi kunci dalam pembagian medali juara Carabao Cup. FA akan memberikan 30 keping medali untuk tim yang menjadi juara Carabao Cup 2022-2023. Nantinya ada 19 medali yang dibagikan pada hari final. 19 medali itu diberikan kepada 11 pemain inti, 7 pemain pengganti, dan 1 untuk manajer. Nah, 11 medali sisanya akan diserahkan ke klub untuk kemudian dibagikan kepada staf pelatih dan pemain lain. Pada kasus ini, Dubravka masuk dalam daftar pemain yang akan mendapatkan medali. Dubravka punya peran dalam perjalanan United di Carabao Cup. Kiper asal Slovakia memainkan 2 laga, lawan Aston Villa dan Burnley. Dubravka adalah satu dari 25 pemain pernah dimainkan Erik ten Hag di Carabao Cup. Berbeda dengan statusnya di Manchester United, Dubravka belum memberikan kontribusi untuk perjalanan Newcastle di Carabao Cup. Dubravka sama sekali belum pernah bermain, sebab dia baru kembali ke Newcastle pada Januari 2023 lalu. Newcastle memakai jasa Nick Pope dan Karl Darlow di Carabao Cup. Dubravka berpeluang mendapatkan medali dengan catatan masuk skuad laga final. Peluang Dubravka masuk line up laga final cukup terbuka sebab Darlow sudah pindah ke Hull City. Dubravka kini menjadi kiper kedua Newcastle. Jadi dia bisa menjadi satu dari 19 orang yang mendapatkan medali pada hari final jika Newcastle juara.